Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Kansa dengan NIM 432220101151. Di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah Surabaya dan kebijakan percepatan pembangunan struktural Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Otonomi daerah adalah kebijakan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya, termasuk aspek politik, ekonomi, dan sosial. Di Kota Surabaya, otonomi daerah diimplementasikan dengan konsep desentralisasi, pemberdayaan masyarakat, kemandirian ekonomi, dan akuntabilitas. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Surabaya memiliki kewenangan untuk mengelola sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur. Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah di Surabaya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan daerah, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, termasuk pengendalian tata ruang, ketimpangan ekonomi, keterbatasan koordinasi, lintas sektor, serta pengawasan anggaran yang perlu diperbaiki untuk memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan dana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan pemerintah pusat berperan penting dengan memperkenalkan peraturan penataan ruang yang ketat, menyediakan dana untuk pengembangan wilayah tertinggal, serta memperkuat koordinasi antara sektor pemerintah. Pemerintah pusat juga memiliki andil dalam membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan transportasi publik, mengatasi masalah banjir, serta memperkuat pengawasan anggaran untuk meminimalisir praktik korupsi. Secara lebih luas, kebijakan fiskal yang dirancang oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan struktural di Indonesia berfokus pada peningkatan infrastruktur, insentif pajak untuk investasi, serta pengalokasian dana untuk daerah tertinggal dan desa. Pembangunan infrastruktur yang merata penting untuk mendukung konektivitas antar wilayah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih merata. Insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance menjadi daya tarik bagi investor domestik dan asing yang mendorong pertumbuhan sektor strategis seperti manufaktur dan energi terbarukan. Menyongsong era globalisasi, kebijakan percepatan pembangunan struktural ini membantu Indonesia untuk bersaing di kancah global. Dengan memperkuat daya saing nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong diversifikasi ekonomi, Indonesia semakin siap untuk menghadapi tantangan global. Infrastruktur yang memadai dan insentif bagi investasi memberikan landasan yang kuat bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di pasar global. Selain itu, reformasi perpajakan yang lebih transparan dan berbasis digital memberikan iklim yang lebih baik bagi dunia usaha. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan. Ketimpangan ekonomi dan sosial yang semakin lebar akibat globalisasi, perubahan teknologi yang cepat, serta kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan menjadi hambatan utama. Persaingan global juga semakin ketat, di mana negara-negara dengan infrastruktur dan biaya produksi yang lebih rendah seperti Vietnam dan Thailand menjadi pesaing utama Indonesia. Selain itu, infrastruktur yang belum merata dan risiko cybersecurity menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan infrastruktur berbasis teknologi, serta regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan data dan cybersecurity. Dengan memperkuat ekonomi lokal melalui kebijakan seperti dana desa dan dana alokasi khusus, serta memfasilitasi transisi menuju ekonomi digital, Indonesia dapat mempercepat pembangunan yang lebih merata dan bersaing di pasar global. Dalam rangka meningkatkan daya saing dan menghadapi tantangan global, kebijakan pembangunan struktural Indonesia harus terus dioptimalkan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan tujuan tersebut sambil menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di era globalisasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.